Ikuti video-video kami di tempat-tempat yang angker. Jangan lupa tekan tanda jempol dan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa tetap diberi keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kami dan tim kami channel Ngaji Roso mendatangi makam Mbok Roro Kembang Sore yang bertempat di Tulungagung. Semoga kita tetap diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sholawat serta salam kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Beliaulah yang kita harapkan syafaatnya nanti kelak di alam akhirat nanti. Ya pemirsa, malam hari ini kita akan menuju makamnya Mbok Roro Kembang Sore. Ini sudah berada di depan tangga pintu, tapi belum pintu masuknya. Mari kita telusuri pada tempat dan lokasinya sekarang. Ikuti. Assalamualaikum ya kodamu. Oke, kita nama sama. Ya pemirsa, ini sudah mendekati pintu makamnya Mbok Roro Kembang Sore. Mari kita lanjutkan perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya pemirsa, ini sudah mendekat tempatnya. Kamera agak mendekat. Di sini adalah makam Mbok Roro Kembang Sore. Di sini. Dan kami ke sini akan mengirim doa kepada Mbok Roro. Kamera akan kami jeda sebentar. Kami di sini mau tawasulan kepada Mbok Roro, semoga beliaunya dapat kebahagiaan dan rahmat Allah di sana dan bisa membarakahi di alam sekitar kita ini. Maaf, videonya kita jeda sebentar. Ya pemirsa, kita lanjutkan lagi penelusuran di makam Mbok Roro Kembang Sore. Ya seperti ini kondisinya sekarang. Bangunannya sudah bagus. Dan maaf, ini tidak bisa di depannya karena di depan banyak peziarah. Jadi takut mengganggu. Ini di sampingnya, samping sebelah selatan. Ya seperti ini tempatnya petilasannya Mbok Roro Kembang Sore di atas atau di bukit Gunung Bolo. Itu terlihat perumahan-perumahan lampu-lampunya kalau malam. Ini pas di puncaknya. Ini pas sekali di sini banyak peziarah dari orang-orang jauh, ada yang dari Jakarta dan dari Pasuruan.
Sini. Dan ini maaf, tim kami tidak minta izin kepada Pak Basuki sebagai juru kunci karena belum tahu rumahnya dan mau mencari, sudah waktunya sudah malam, jadi kami langsung ke tempat ini. Apabila Pak Basuki menonton YouTube ini, saya minta maaf, dan semua tim kami meminta izin untuk sowan ke makamnya Mbok Roro Kembang Sore. Ya, seperti ini keadaannya kalau malam. Sini memang aura negatifnya sangat kuat. Kami di sini sudah izin, jadi ya kita saling menjaga. Semoga saja kita dan tim kita tetap diberi keselamatan oleh Allah. Dan saya malam ini coba akan mencari informasi di tempat ini dan asal usul tempat ini. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kami agar kami bisa menguak dan mengetahui asal usul tempat ini. Dan mohon doanya kepada pemirsa semuanya agar kami bisa menguak informasi dari tempat ini. Ya pemirsa, dan hari ini insya Allah saya dapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa lewat penciptanya. Dan di sini memang auranya negatif sangat kuat sekali. Bahkan ada salah satu aura negatif tidak atau merasa terganggu. Intinya tidak, kalau menurut saya tidak mengizinkan lah intinya. Tapi saya sudah minta izin kepada penunggu sini yang lebih tua, jadi kita saling menjaga agar kita tidak saling mengganggu. Dan pemirsa semuanya, di sini menurut saya di sini adalah kisah seorang putri yang sedang jatuh cinta. Saya mulai ceritanya. Seorang putri yang sedang jatuh cinta dengan seorang pangeran yang disebut adalah Pangeran Lembu Peteng. Beliau sangat saling mencintai dan saling menyukai. Beliau bertemu dan sedang memadu kasih. Lalu beliau diketahui oleh Adipati Kalang. Beliau seorang paman dari Nyi Roro Kembang Sore.
Lalu Adipati Galang melaporkan kepada ayah Roro Kembang Sore bahwa Roro Kembang Sore dan Pangeran Empu Beteng sedang berpacaran. Ketika itu ayahanda Roro Kembang Sore marah seketika dan langsung menghampiri. Lalu Lembu Beteng diajak bertarung oleh ayahanda Roro Kembang Sore, dan akhirnya Lembu Beteng tewas oleh ayahanda Roro Kembang Sore. Ketika itu Roro Kembang Sore melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa orang yang dicintai dibunuh oleh ayahnya sendiri. Lalu Roro Kembang Sore langsung pergi dan kecewa kepada ayahnya. Beliau pergi ke suatu desa, yaitu desa kecil. Di situ ada yang namanya Mbok Rondo Dadapan. Mbok Dadapan tinggal di desa kecil dan beliau mempunyai seorang anak yang bernama Joko Bodo. Roro Kembang Sore meminta izin tinggal di tempat Mbok Rondo Dadapan, dan Mbok Rondo Dadapan menerimanya dan sangat senang sekali. Karena apa? Mbok Rondo Dadapan mempunyai anak, dan agar menjadikan Mbok Roro anaknya itu dan Mbok Roro Kembang Sore teman. Mbok Roro Kembang Sore sangat senang dan sangat bahagia. Nyi Roro Kembang Sore tinggal di rumahnya. Dan selang berapa waktu Joko Bodo, karena melihat sosok Nyi Roro Kembang Sore sangat cantik, Joko Bodo lalu mengutarakan Joko Bodo mencintai Mbok Roro Kembang Sore, tapi Mbok Roro Kembang Sore menganggap Joko Bodo adalah sebagai saudara. Jadi Mbok Roro Kembang Sore tidak mau menerima cinta Joko Bodo. Lalu Joko Bodo tetap mengejar-ngejar Mbok Roro Kembang Sore dan mengutarakan cintanya kepada Mbok Roro Kembang Sore. Dengan usahanya Joko Bodo sangat selalu mengutarakan dia mencintai Mbok Roro Kembang Sore. Lalu Mbok Roro Kembang Sore memberikan syarat mau menerima, tapi disuruh puasa bisu atau topo bisu. Lalu Joko Bodo mau mengikuti syaratnya Mbok Roro Kembang Sore. Dan selang berapa waktu mereka atau Joko Bodo dan Mbok Roro Kembang Sore dicari-cari oleh Mbok Rondo Dadapan, dipanggil nggak ada yang jawab. Dicari-cari nggak ada, terus dicari oleh Mbok Rondo Dadapan. Lalu Mbok Rondo Dadapan mengetahui putranya sedang duduk diam, tidak dipanggil, tidak mau menjawab. Lalu Mbok Rondo Dadapan berkata, orang dipanggil ibunya kok nggak mau jawab, orang kok seperti batu. Ya, ketika itu Joko Bodo yang sedang menjalankan tapa bisu atau puasa bisu itu seketika berubah menjadi batu yang dikenal sekarang
adalah itu Gunung Budek yang sekarang berada di Wajah. Ya, Mbak Roro Kembang Sore juga tokoh yang ikut mendirikan atau ikut menjadikan kota, yaitu kota Tulungagung, dan sejarah-sejarahnya juga dikenang, tempat-tempatnya dikenang untuk menjadi desa di Tulungagung. Ya, salah satunya contohnya kan Mbok Roro Kembang Sore ketika menyuruh Jogobodo bertapa, itu Mbok Roro Kembang Sore langsung pergi ke Gunung Cilik atau yang dikenal sekarang Gunung Bulu ini. Jadi di sini beliau bertapa dan dikenal sebagai Resi Nadi. Beliau bertapa dan menjadi dikenal dengan Resi Nadi. Bahkan beliau juga membuat gaman, sebuah keris buatan Resi Nadi atau Nyi Roro Kembang Sore. Lalu ada 2 orang kesini untuk berguru kepada beliau. Kedua orang itu mau diterima jadi muridnya, tapi ada satu syarat, yaitu suruh membawa sebuah keris ke bawah gunung ini dan memperlihatkan kepada orang lain. Lalu kedua orang itu mau menuruti perintah Mbok Roro Kembang Sore, membawa keris itu ke bawah sana, ke tempat-tempat orang ramai sana. Kalau sekarang ya jadi desa-desa itu di bawah. Di situ keris itu oleh Mbok Roro Kembang Sore suruh nancapkan ke pohon. Pohon itu seketika ditancapi keris itu, seketika mati dan daun-daunnya rontok semua. Ketika itu Adipati Kalang melihat keampuhan keris itu, dan keris itu akan dibeli berapapun harganya, tetapi kedua orang itu tidak mau atau tidak boleh dibeli. Kalau mau menginginkan keris ini, saya akan menunjukkan kepada yang punya. Saya ini di sini cuma disuruh. Terus Adipati Kalang mau diajak menemui yang mempunyai keris ini, tapi kedua orang yang disuruh Mbok Nyi Roro Kembang Sore tadi, apabila kamu ingin menemui beliau, kamu harus berjalan merangkak mulai dari sini sampai ke tempat beliau Mbok Roro Kembang Sore. Lalu Adipati Kalang mau menuruti apa kata dua orang tadi. Lalu beliau menjalankan merangkak sampai atas. Hampir di tempat beliau Mbok Roro Kembang Sore, Adipati Kalang melihat Gajah Mada dan sekitar prajuritnya. Lalu beliau ketakutan dan lari. Lalu beliau dikejar oleh prajuritnya atau Gajah Mada itu, dicari, dan Adipati Kalang
terkena dan disembret-sembret atau disobek-sobek, disembret, dan di tempat itu dikenal sekarang sebagai Desa Kalambret. Lalu Adipati Kalang orangnya terkenal sakti, jadi masih bisa lari. Jadi di sembret-sembret itu masih bisa lari. Lalu beliau lari, dikejar lagi sama prajurit itu, lalu disuwir-suwir, dan sekarang dikenal dengan Desa Cuwiri. Dan akhirnya Adipati Kalang dapat ditewaskan. Dan dari situlah, dari kisah-kisah Mbok Roro Kembang Sore menjadi desa-desa di Tulungagung. Bahkan insya Allah desa atau kota Tulungagung itu diambil dari kisah sini, karena di sini adalah sosok pertapa atau resi, dan di sini dikenal penolong besar. Intinya kalau diambil tulung gede atau tulung agung. Tulung agung adalah, kalau makna bahasa Jawa, tulung sing gede. Jadi di sini dikenal suka menolong, jadi dinamakan kota sini adalah kota Tulungagung. Dan mengapa tempat ini banyak didatangi oleh orang-orang jauh dari luar kota, bahkan pengusaha-pengusaha itu datang ke sini. Intinya kalau menurut saya untuk mengalah berkah, mendoakan Mbok Roro Kembang Sore agar memintakan atau membantu doa kepada Yang Maha Kuasa untuk membantu semua hajat-hajatnya. Dan ada juga yang kesini itu kemungkinan, kalau menurut saya, ada yang kesini itu berziarah ke makam mendoakan Mbok Roro, dan juga ada yang kesini itu berniat intinya mencari bekal materi atau harta agar mereka bisa kaya, dan memintanya itu dari makam ini. Itu juga ada. Dan kalau mintanya dari sini, insya Allah kalau menurut saya ya pasti dirumuskan oleh makhluk-makhluk gaib yang ada sekitar sini. Karena apa? Makhluk gaib itu ada yang negatif dan juga ada yang positif. Kalau Mbok Roro Kembang Sore, beliau adalah sosok orang pilihan dari Yang Maha Kuasa. Jadi beliau insya Allah menurut saya di sini beliau bertapa untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Jadi beliau insya Allah beliau muksa kalau menurut saya. Di sini itu hanya petilasan, tapi dipercaya di sini ini adalah makam Mbok Roro Kembang Sore, dikenal oleh masyarakat. Kalau menurut saya makam itu ada jasad yang dipendam di sini. Tapi kalau menurut penelusuran saya, insya Allah Mbok Roro Kembang Sore muksa. Di sini cuma petilasan, beliau bertapa di tempat ini, tapi dikenal atau dipahami masyarakat di sini itu adalah makam Mbok Roro Kembang Sore. Jadi niat orang-orang yang menyimpang itu insya Allah juga akan dikendalikan oleh makhluk-makhluk
gaib yang menjerumuskan manusia. Bahkan mereka bisa menyerupai apa dan bisa menyihir, membuat apa saja bisa. Tapi dengan satu syarat, pasti ada perjanjiannya, entah itu apa. Mungkin pemirsa semuanya sudah paham kalau kita bersekutu dengan makhluk seperti itu, akibatnya apa dan apa yang akan terjadi kelak nantinya. Ya pemirsa, di sini ambil posisi positifnya, buang negatifnya. Kita kesini untuk berziarah, mendoakan Mbok Roro Kembang Sore, dan kami cuma ingin mengetahui sejarah tempat ini. Kalau menurut Ngaji Roso seperti itu, tempat ini memang benar, tempat ini untuk ritual pesugihan memang benar, untuk orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang intinya terdesak dengan ekonomi, bahkan mengambil jalan buntu ke sini. Kalau orang di sini berziarah malah berkah mendoakan Mbok Roro, tapi kalau yang menyimpang di sini adalah meminta kepada Mbok Roro Kembang Sore agar bisa diberi entah itu kekayaan, entah itu kelarisan. Ya di sini kalau menurut Ngaji Roso seperti itu. Ngaji Roso dapat menggali informasi dari sini. Memang di sini auranya gaib sangat kuat, bahkan ada yang gaib positif, ada juga yang gaib negatif. Menurut Ngaji Roso, apa yang dimaksud aura gaib positif ialah aura gaib dari sesosok jin atau sosok makhluk astral. Yang dikatakan positif itu yang tidak menjerumuskan manusia. Bahkan insya Allah kalau makhluk gaib yang positif itu sudah menganut Islam, dia tahu. Dan kalau yang dikatakan makhluk gaib yang negatif itu makhluk yang menjerumuskan manusia agar manusia itu lalai dan meminta kepada selain yang Maha Kuasa. Ya, di sini juga yang saya tangkap mitos atau yang dibicarakan masyarakat di sini itu tidak, kalau kesuwan ke sini tidak boleh dengan pasangannya atau suami istri atau pacarnya, karena tempat ini adalah tempat yang keramat. Jadi orang berpasangan dilarang ke sini. Karena apa? Informasi yang saya terima, tempat ini kalau didatangi seorang suami istri atau pasangan itu akan menjadi berantakan. Dan yang kedua, mitosnya ke tempat ini jangan memakai baju yang berwarna hijau. Itu yang dipercaya masyarakat. Bahkan informasi yang saya terima dari sini begitu. Karena tempat ini dipercaya seperti itu, jadi ya menjadi kenyataan tempat ini seperti itu alamatnya. Ya, tempat ini keadaan malam seperti ini, jadi ya maaf kami tidak bisa mengelilingi atau mendekati dari depan, karena di depan banyak peziarah yang datang ke sini, jadi tidak enak kalau nantinya mengganggu. Ya seperti ini yang saya terima dari tempat ini. Kalau ada salahnya atau tidak sama dengan cerita yang saya ketahui di tempat ini, saya mohon maaf kepada pemirsa semuanya, dan saya berterima kasih di tempat ini karena sudah mengizinkan saya dan
tim saya untuk menggali informasi dari sini, dan insya Allah kami dan tim kami akan menelusuri ke tempat-tempat sejarah yang lainnya atau tempat-tempat keramat punden. Dan jangan lupa pemirsa, tolong bantu channel kami. Jangan lupa channel kami di like, komen, dan subscribe-nya. Karena apa? Like, komen, dan subscribe pemirsa akan membantu channel kami untuk berkarya dan melanjutkan untuk mengeksplor ke tempat-tempat yang lainnya. Dan untuk pemirsa semuanya, semoga tetap diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dimudahkan semua urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak dijerumuskan oleh makhluk-makhluk atau jin yang akan melalaikan kita kepada Sang Maha Kuasa. Kita selalu ingat kepada Sang Maha Kuasa, karena apa? Semua dan apa yang terjadi itu atas kehendak Sang Maha Kuasa. Jadi ya kita tinggal menjalankan, dan kita harus tetap mematuhi perintah-perintahnya dan selalu meninggalkan larang-larangannya, agar kelak kita nanti diberi kebahagiaan dan diberi kenikmatan nantinya di alam akhirat. Ya pemirsa, semoga perjalanan atau kedatangan di tempatnya makam Mbok Roro Kembang Sore, semoga beliau diberi tempat oleh Allah yang mulia dan diberi kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa memberkahi dan mendoakan yang masih hidup di alam dunia ini. Dan saya dan tim saya akhiri sampai di sini. Semoga acara ini bermanfaat, dan saya akhiri pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.